Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Hari ini kita membangun ibadah Minggu Prapaskah yang kedua. Untuk itu, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama dan yang kedua. Bagimu Tuhan nyanyianku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh. Kita menyerahkan ibadah kita pada hari ini di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Minggu Prapaskah 2 saat ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya adalah dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta yang tidak pernah meninggalkan umat pekerjaan tangannya, yang kasih setianya pun kekal untuk selama-lamanya. Salam kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kita menghayati Minggu Prapaskah yang kedua hari ini, yang menjadi tema ibadah kita adalah bertirakat sebagai jalan memperbaharui panggilan dan iman. Melalui tema Masa Raya Prapaskah ini, kita bersama diajak untuk senantiasa mau menghayati, mau menjalani hidup dengan bertirakat, agar ketika kita mau menghayati sengsara dan proses penyerahan diri Tuhan Yesus, kita pun dimampukan untuk semakin bertumbuh dalam beriman. Kita menyambut tema ibadah kita pada hari ini dengan kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 158, Ku ingin menghayati bait 1 dan 2. Beban kesalahan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kasih Allah senantiasa melingkupi dan mencukupi kehidupan kita, akan tetapi kehidupan kita masih banyak yang kita jalani dengan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Pikiran, perkataan, serta perbuatan kita seringkali masih tidak seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk itu marilah dalam momen kita mengintrospeksi diri, kita kembali merenung, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa dalam kehidupan kami adalah manusia yang rapuh, manusia yang masih penuh dengan salah dan dosa, sehingga seringkali pikiran, perbuatan, dan ucapan kami tidak menyenangkan hati Tuhan, masih seringkali melukai sesama kami, sehingga dalam kehidupan kami masih tidak mampu untuk menjadi berkat bagi sesama. Di hari Minggu yang indah ini ya Tuhan, perkenankanlah kami untuk kami senantiasa menghayati kehidupan kami, mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami, sehingga iman dan pengharapan kami senantiasa diperbarui di dalam Kristus. Terima kasih Allah, kami serahkan segala dosa dan kesalahan serta pelanggaran kami di dalam kerahiman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Jemaat diundang untuk bersama bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kepada setiap kita yang telah mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka telah tersedia bagi kita berita anugerah yang menjadi berita sukacita atas pengampunan dari dosa-dosa kita. Adapun berita anugerah pada hari ini terambil dari Efesus pasal yang pertama ayat 7 sampai dengan 8, yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah, berarti Ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Ia melakukan itu karena sangat mengasihi kita, dan kasih itu dilimpahkannya kepada kita dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian. Mari saudara-saudara yang terkasih, berita sukacita atas pengampunan dosa kita ini kita tanggapi bersama dengan kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 170. Kidung Jemaat nomor 170, Kepala yang berdarah, kita pujikan bait 1 dan 4. Oh
Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bersama-sama kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Untuk itu doa dan pembacaan kitab suci akan dilayani oleh Ibu Diaken Sediani Rahayu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh membangun ibadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat bagi kami semua jemaat-Mu. Kami siapkan hati kami untuk Tuhan pimpin. Kiranya hanya firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi hidup kami. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Lukas 13 ayat yang ke-31 sampai 35 yang begini bunyi firman Tuhan. Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, anak-anak, remaja, dan juga para pemuda. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh tiba bersama dalam penghayatan Minggu Prapaskah yang kedua. Biarlah penghayatan ini benar-benar boleh membawa kita untuk senantiasa berefleksi dan meyakini bahwa apa yang sedang kita hayati ini adalah sebuah karya kasih Allah yang sangat agung, di mana kasih yang paling agung akan ditunjukkan kepada Allah ketika Yesus mati di kayu salib, bangkit, dan dengan demikian ia menghapus dosa dan kesalahan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kita sudah sering kali mendengar kisah tentang bangkitnya, matinya, dan juga bagaimana Yesus mengalami penyiksaan ketika ia berada
di antara orang-orang yang menghakimi hingga menyalibkan Dia. Namun Bapak Ibu dan Saudara juga anak-anak yang terkasih, hari ini kita diajak untuk bersama melihat jauh sebelum Yesus kemudian disalib dan mati, yakni ketika Dia sedang menggelar karya pengajarannya, dan ternyata banyak sekali penolakan-penolakan yang dialami dan diterima oleh Yesus. Memang Bapak Ibu dan Saudara, banyak juga yang pada waktu itu orang-orang yang sudah diberi mujizat, diberi kesembuhan, diberi kebebasan dari sakit yang dialami. Bahkan Yesus juga sudah banyak membuat keajaiban-keajaiban yang menggetarkan hati para pengikut dan muridnya. Akan tetapi ternyata dalam proses itu penolakan demi penolakan juga terjadi. Artinya ketika Yesus itu menggelar karya pengajarannya dan mengalami peristiwa-peristiwa penolakan itu, sebetulnya Yesus sedang ingin menunjukkan kepada kita agar kita menghayati bahwa Yesus tidak hanya melakukan karya keselamatan, tapi Yesus juga mengalami supaya kita semua yakin bahwa kita sebagai manusia yang lemah juga mampu berproses mengalami proses menempuh jalan menuju keselamatan itu. Nah Bapak Ibu dan Saudara, ketika menempuh jalan menuju keselamatan, dikisahkan dalam bacaan kita pada hari ini dalam Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35 bahwa orang Farisi menghadang Yesus supaya Yesus tidak datang ke Yerusalem. Sikap ini sebetulnya adalah sebuah bentuk penolakan terhadap ajaran Yesus. Di sisi lain, kalau kita mau melihat secara sekilas, ya kelihatannya mereka ini sedang kasihan atau mengasihani Yesus supaya Yesus tidak ditangkap oleh Herodes. Jadi mereka menggunakan alasan ini supaya Yesus tidak datang ke Yerusalem dan supaya Yesus tidak ditangkap oleh Herodes. Namun sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara, mereka punya motivasi untuk menghentikan pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Namun ternyata Yesus tidak terpengaruh dan terkecoh dengan tipuan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi itu. Orang-orang Farisi meskipun mereka menipu Yesus, tetapi justru kesempatan ini digunakan untuk Yesus untuk kembali menegaskan bahwa maksud dan tujuan kedatangan Yesus, maksud dan tujuan Allah menubuh di dalam diri Yesus ini adalah untuk menggelar karya keselamatan, yang puncaknya itu adalah ketika Ia menyerahkan nyawanya, ketika Ia sengsara dan menderita mati di kayu salib, dan yang pada akhirnya bangkit pada hari yang ketiga. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara, kenapa kita harus menghayati masa raya Paskah itu dengan penuh refleksi, tirakat, bahkan pantang, karena agar kita benar-benar dapat meresapi dan merespon karya Allah yang benar-benar agung di dalam kehidupan ini. Melalui apa yang diungkapkan Yesus ketika menjawab perkataan dari orang-orang Farisi tadi, sebetulnya dari sini kita dapat melihat bahwa respon yang ditunjukkan oleh Yesus itu sebetulnya adalah sebuah jawaban
sebuah peringatan bahwa Herodes dan siapapun itu tidak dapat menghalangi karya yang digelar oleh Allah. Apa yang telah diagendakan oleh Allah, sebuah karya agung yang digelar dan yang sedang berjalan prosesnya itu semuanya berada di dalam otoritas Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menghadang. Maka dari itu perkataan Yesus ketika menegaskan bahwa hari ini, besok, ataupun lusa yang menunjukkan kapanpun karya Allah itu dapat digelar, ini sebetulnya mengajar kepada kita bahwa Yesus memiliki tekad yang kuat untuk menggelar karya keselamatan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, meskipun harus menempuh jalan yang beresiko dengan kematian Yesus, yang di sini adalah Allah sendiri, akan tetapi karena tekad yang begitu kuat dan karena keyakinan bahwa ini adalah kehendak Allah, maka di sini Yesus pun kembali menegaskan tekadnya itu dengan menunjukkan sebuah perumpamaan atau gambaran kasih Allah yang pada bacaan ini digambarkan dengan kasih yang dimiliki oleh seorang atau seekor induk ayam, di mana Bapak, Ibu, dan Saudara, induk ayam itu senantiasa mau menaungi anaknya dengan sayapnya. Seekor induk ayam itu adalah ibarat kasih seorang ibu yang mau melingkupi dan melindungi anak-anaknya. Begitupun Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus senantiasa rindu agar dalam kehidupan kita senantiasa bernaung di bawah kasih-Nya, senantiasa berada di bawah perlindungannya, agar di dalam kehidupan kita pun senantiasa merasakan kedamaian dan kesejahteraan ketika kita senantiasa menyerahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam Minggu Prapaskah ini dan dalam kita meresponi firman Tuhan pada hari ini, marilah kita menghayati 3 hal penting yang perlu kita garis bawahi sebagai pesan firman Tuhan pada hari ini, di mana yang pertama kita diajak untuk melihat sebuah kenyataan bahwa ketika karya Allah itu digelar, seringkali memang terjadi penolakan. Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah setidaknya kita harus mampu untuk menghadapi penolakan tersebut. Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan beriringan dengan perubahan-perubahan yang ada, terkadang Bapak, Ibu, dan Saudara, penolakan itu tidak hanya datang dari luar atau dari orang lain saja, tetapi penolakan saat ini justru dapat timbul dari dalam diri kita sendiri. Sebetulnya kita bisa masuk di dalam karya Allah. Sebetulnya kita bisa menghayati karya Allah, entah itu melalui terlibat dalam melayani ataupun membangun persekutuan dan ibadah serta kehidupan doa kita. Namun terkadang penolakan juga dapat timbul dari dalam hati kita. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan Saudara, selagi diri kita mampu memotivasi diri sendiri, keluarga, bahkan juga orang lain, maka tidak hanya diri kita yang kuat, tetapi ketika ada penolakan dari luar, maka tekad yang kuat itu tadi yang akan mengatasi segalanya. Dan yang kedua Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diajak untuk memahami
keagungan dari kasih Allah itu, di mana untuk mencapai karya yang paling agung itu tadi perlu sebuah perjuangan, perlu sebuah pengorbanan. Maka kalau kita mengaku menjadi murid Kristus, kita juga harus siap memikul salib. Terlebih daripada itu, kita juga harus siap untuk berproses di dalam masa berjuang memikul salib itu tadi. Maka biarlah ketika kita mau berjuang, dalam perjuangan itu kita senantiasa dimampukan untuk memahami keagungan karya Allah yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Allah begitu rindu untuk kita senantiasa dekat, untuk kita senantiasa bersama-sama dalam keteduhan bersama dengan Tuhan. Untuk itu, marilah kalau Tuhan saja merindukan kita untuk membangun kehidupan persekutuan dan doa-doa kita, maka kita pun juga marilah kita menumbuhkan kerinduan kita agar kita senantiasa memiliki keinginan juga untuk membangun relasi yang baik, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah masa Prapaskah ini boleh terus dan terus kita hayati dan kita jalani dengan penuh keyakinan bahwa saat ini kita dipanggil untuk terus-menerus mampu bertahan di tengah banyaknya godaan, tantangan, bahkan penolakan. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Jemaat, mari kita mengambil saat teduh. Tuhan, kami sungguh mensyukuri bahwa kami memiliki Allah yang begitu memiliki tekad yang kuat dengan menubuh dalam diri Yesus Kristus, agar kami mengenal Engkau, agar kami dekat dengan karya keselamatan yang Engkau berikan bagi dunia ini. Maka kami yang lemah ini, ya Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan kuatkan, sehingga kekuatan yang kami miliki ini adalah kekuatan yang semakin akan memampukan kami untuk mau menghayati panggilan, untuk turut menderita, untuk memelihara iman, dan untuk senantiasa taat berproses di dalam jalan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami yang lemah ini, terpujilah nama-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyambut firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama dengan kita memuji Tuhan dari pujian Kidung Jemaat 372, Inginkah Kau Ikut Tuhan, bait 1, 2, dan 3. Ikut
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama saudara-saudara kita yang percaya di muka bumi ini, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena hari ini kami boleh bersama-sama membangun ibadah kami di dalam Minggu Prapaskah yang kedua ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk senantiasa menghayati pengorbanan Tuhan dan senantiasa mau mengevaluasi diri kami. Dalam syafaat kami Tuhan, kami ingin menyerahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga, mulai dari pergumulan berkaitan dengan kehidupan keseharian, pekerjaan, ekonomi, relasi. Kiranya senantiasa Tuhan sendiri yang akan berjalan bersama-sama dengan kami, menopang kami semua. Bapa dalam surga, kepadamu kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati baik saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan maupun yang dalam masa pemulihan. Tuhan berkati diantaranya Ibu Kayatun, Ibu Yuyun, Ibu Sarju, Ibu Sundari, dan semua saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebut satu persatu di dalam doa kami ini. Mereka yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan, mereka yang rindu pulih dari sakitnya, mereka yang saat ini sedang menjalani masa pemulihan, biarlah Tuhan pulihkan dengan tuntas segala sakit dan penyakit yang mereka alami. Berikanlah jiwa yang teguh untuk senantiasa berharap hanya kepada Tuhan saja. Bapa dalam surga, kepadamu juga kami menyerahkan keluarga-keluarga yang merawat, biarlah senantiasa melalui cinta kasih yang diberikan oleh keluarga, saudara-saudara kami ini boleh pulih. Segala macam obat-obatan yang diminum, perawatan-perawatan medis yang diterima, biarlah menjadi jalan pemulihan bagi saudara-saudara kami semua. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat membangun ibadah mereka, mereka yang karena bepergian, mereka yang sengaja menjauh dari Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan senantiasa memanggil kembali mereka dan menyertai kehidupan mereka. Gerejamu GKJW Jemaat Tunglur hanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati setiap orang yang mengambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan di jemaat-Mu ini, apapun tugas, tanggung jawab, bagian dan segala hal yang dapat kami ambil untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan untuk menjadi perkenan Tuhan. Biarlah kami melakukan segala macam pelayanan kami ini dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan di dalam kami hidup berjemaat ini. Maka itu kami pun berdoa bagi seluruh warga jemaat, mulai dari yang dewasa, lansia, anak-anak, pemuda, remaja,
Mereka semua yang masih bersekolah, kiranya Tuhan berkati proses belajar mengajar mereka, baik yang secara tatap muka maupun secara daring. Mereka pemuda-pemudi yang bekerja baik di kota ini maupun di luar daerah, biarlah Tuhan berkati. Mereka yang mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan temukan dengan teman hidup dan penolong yang sepadan dalam kehidupan mereka. Mereka yang menjalin hubungan, kiranya Tuhan berkati apa yang mereka bangun. Dan juga kami berdoa bagi para lansia, Eyang Kakung, Eyang Putri kami yang terkasih, biarlah Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan kesehatan meskipun di dalam usia-usia yang senja. Bapak berdoa juga bagi para orang tua yang berjerih lelah mencari nafkah bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, biarlah Tuhan berkati. Untuk generasi-generasi penerus kami juga ya Tuhan, kami berdoa agar kiranya apapun yang mereka bangun, apapun yang mereka pelajari, boleh menjadikan mereka menjadi generasi yang nantinya taat kepada Tuhan, berguna bagi nusa dan bangsa. Bapa dalam surga, bangsa Indonesia juga kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Segala macam dinamika perpolitikan dan pemerintahan yang ada, biarlah Tuhan sendiri yang akan senantiasa menopang dan menolong bangsa kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk penanggulangan virus COVID-19. Biarlah Tuhan senantiasa kami semua dimampukan, pemerintah, para medis dimampukan untuk menangani pandemi ini. Dan biarlah pandemi ini boleh segera berlalu sehingga kami boleh berpulih bersama-sama. Kami juga berdoa bagi perdamaian di dunia ini ya Tuhan. Curahkanlah kasih Tuhan bagi mereka yang bertikai. Biarlah roh Tuhan menyinari mereka yang berperang, sehingga kedamaian, kesejahteraan boleh nyata di tengah adanya perpecahan ini. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh seru dan doa syafaat kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang kepada kami telah diajarkan doa Bapa kami yang akan kami pujikan bersama-sama. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kini tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita hari ini terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17a yang begini bunyi firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku,
bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Amin. Pengumpulan persembahan kita iringi dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait yang pertama dan yang kedua. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan dan pepanggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita ini dengan berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Sebagai wujud syukur kami ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Walaupun tak sepadan dengan berkat yang Kau berikan kepada kami, kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami, dan biarlah boleh menjadikan persembahan ini bagaikan dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, biarlah boleh mengelola dengan bijak
dan kiranya sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba waktunya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah kita menjalani kehidupan kita kembali dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dan mau berjuang untuk bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kita. Mari kita jalani Minggu Prapaskah ini dengan senantiasa mau mawas diri, mau bertobat, mau berpantang, sehingga dalam perjalanan dan persiaran hidup kita dimampukan untuk senantiasa berkenan kepada Allah. Mari kita undur dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 169. Kidung Jemaat nomor 169, kita pujikan bait 1 dan 4. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa, sumber kasih dan karunia, Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan yang kekal, Roh Kudus, sumber kedamaian dan sejahtera, kiranya senantiasa mencurahkan berkat dan kasih-Nya kepada kita semua, memampukan kita untuk berserah dan taat kepada Allah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan.